Nora Firmandila, seorang ibu yang sebelumnya bekerja sebagai cleaning service, kini harus memikul beban ganda, memulihkan kondisi keluarga dan menghadapi trauma pasca bencana di tengah kenyataan pahit kehilangan tempat tinggal. Di tengah puing ketidakpastian, perempuan kerap menjadi pihak yang paling terdampak, namun sekaligus paling bertahan. Lalu bagaimana kondisi psikologis perempuan korban bencana dan perlindungan apa yang mereka butuhkan agar bisa pulih? Selengkapnya dalam Garis Batas. Banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat menyisakan luka yang belum sepenuhnya pulih. Rumah-rumah hanyut, harta benda lenyap, dan rasa aman terkikis. Di tengah puing ketidakpastian, perempuan kerap menjadi pihak yang paling terdampak, namun sekaligus paling bertahan. Seperti yang ditujukan seorang ibu bernama Nora Firmandila, warga Batu Busuak, yang kehilangan rumah, namun tidak kehilangan harapan. Sebelum banjir bandang datang, Nora menggantungkan hidup keluarganya dari pekerjaan sebagai cleaning service. Sebagai seorang ibu, Nora harus membagi perhatian antara bekerja, memulihkan kondisi keluarga, dan menghadapi trauma pasca bencana. Namun baginya, menyerah bukan pilihan. Bersama suami dan anak, Nora kini harus tinggal sementara di tempat pengungsian lantaran rumahnya telah hancur tersapu banjir bandang. Dalam keterbatasan, ia berusaha tetap kuat dan ikhlas menjalani hidup tanpa tempat tinggal. Untuk membangun rumahnya aja, pasirnya kami kumpul di sungai, diangkat dari sungai di belakang sana, diangkat ke sini. Kan biasa kita daripada beli, nama kita tinggal dekat sungai ya, dikumpul di sungai, pasir, batu. Ya karena sudah gini ya, perasaannya sedih. Karena udah susah untuk mendapatkan rumah gitu kan, Pak. Sementara ini kami masih di pengungsian, Pak, di SD 02 Cupak Tangah, Pak. Cuman ada apa kan dari pemerintah, karena itu kan SD, anak-anak juga udah mau sekolah, mungkin direlokasi ke penghunian sementara katanya di daerah Lubuk Buaya, Kota Tangah. Mungkin karena ini sudah nggak bisa dihuni juga, nggak tahu juga mau pulang kemana, mungkin bakal ikut ke sana. Tak hanya kehilangan rumah, beban Nora bertambah dengan kondisi keluarga besarnya. Di Sibolga, Sumatera Utara, keluarga Nora juga turut terdampak bencana. Kesedihan kami itu, keluarga suami di Sibolga juga terdampak, Pak. Baru 2 hari ini dapat kabar, alhamdulillah selamat. Dari hari Selasa itu kan nggak ada kabar sama sekali, kan di sana juga nggak ada kabar sama sekali. Jadi gimana suami mau menguatkan awak sementara dirinya sendiri, orang tuanya nggak ada kabar, mertua nggak ada kabar di sana. Tapi alhamdulillahnya 2 hari ini udah dapat kabar, mereka katanya selamat. Cuman logistik ke sana susah kan, Pak, harus pakai helikopter dilempar ke bawah gitu karena akses jalan nggak ada. Bencana tak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga luka psikologis. Rasa takut, cemas, dan trauma kerap menghantui, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Perlindungan mental menjadi kebutuhan yang tak kalah penting dari bantuan psikologis. Pasca bencana, semua orang berada dalam kondisi mental yang sangat-sangat rentan. Kondisi psikologis, otonomi diri, self-esteem, semua berada dalam kondisi yang bisa dibilang mulai rusak, mulai hancur. Udah bukan rendah lagi mungkin ya, kayak itu sudah terampas gitu. Nah, disitulah orang-orang itu membutuhkan perlindungan yang sifatnya ke arah mental, ke arah
empatetik, ke arah empati, ke arah simpati yang itu dimiliki oleh perempuan. Tapi beberapa orang tidak menyadari bahwa perempuan sendiri pun butuh perlindungan secara fisik. Orang minta perlindungannya di situ tuh sama perempuan, tapi lupa kalau perempuan tuh juga kondisinya rentan banget nih dalam kondisi ini, gitu. Bagi Nora, trauma belum sepenuhnya pulih. Setiap hujan turun, rasa takut kembali menyelimuti. Namun sebagai seorang ibu, ia memilih bertahan dan melangkah demi masa depan anak-anaknya. Masih Pak, kalau misalnya hujan lah yang kami takutkan Pak. Hujan air itu yang awak takutkan Pak. Ya harapannya kalau untuk pemerintah ya setidaknya ya kalau sementara ini kan mau diapakan kehunian sementara, cuman untuk selanjutnya pasti kami butuh tempat tinggal lah, kayak sekarang ini kan kita ada tempat tinggal kan, setidaknya kalau mengontrak kan pasti ada biaya setiap bulannya Pak. Mana tahu nanti ada dari pemerintah entah di apa gitu Pak, tadi bangunkan rumah atau di mana gitu. Tapi kalau mungkin ya untuk saat sekarang ini mungkin itu Pak, tempat tinggal. Kisah Nora adalah potret jutaan perempuan Indonesia di tengah bencana. Mereka kehilangan rumah, rasa aman, bahkan masa depan yang pasti. Namun di tengah keterbatasan, mereka tetap berdiri, bekerja, dan merawat keluarga. Ketangguhan perempuan bukan sekadar cerita inspiratif, tetapi panggilan untuk negara agar lebih hadir dan melindungi. Sebab di balik ketegaran tersimpan tanggung jawab yang tak boleh diabaikan.